Dewantara. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pahlawan Indonesia dan Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Beliau merupakan pelopor pendidikan untuk masyarakat pribumi di Indonesia ketika masih dalam penjajahan kolonial Belanda. Tidak heran beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Nama lengkapnya adalah Raden Maswardi Suryoningrat. Nama panggilannya Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini bukan nama asli ya. Nama aslinya Raden Maswardi Suryoningrat. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Kemudian wafat pada 26 April 1959. Beliau beragama Islam. Nama orang tuanya yaitu Pangeran Suryoningrat, tulisannya Soerjaningrat, dan ibunya Raden Ayu Sandiah. Saudaranya Suryo Pranoto, istrinya bernama Nyi Sutartina. Kemudian anaknya ada yang bernama Rate Tarbiyah. Kemudian kemudian Sailendra Wijaya. Yang ketiga Bambang Sukawati Dewantara. Kemudian yang keempat Asti Wandansari. Kelima Subroto Arya Mataram. Dan terakhir Sudiro Ali Murtolo. Gelar beliau adalah pahlawan nasional dan Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan juga pahlawan Indonesia. Ki Hajar Dewantara sendiri terlahir dengan nama Maswardi Suryoningrat yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Hari kelahiran tokoh pendidikan Indonesia ini kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau sendiri terlahir dari keluarga bangsawan. Beliau merupakan anak dari Suryoningrat yang merupakan cucu dari Paku Alaman ketiga. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk kaum bangsawan. Dalam banyak buku mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, beliau pertama kali bersekolah di ELS, yaitu Sekolah Dasar untuk Anak Eropa Belanda dan juga kaum bangsawan. Selepas dari ELS, beliau melanjutkan pendidikan di Stovia, yaitu sekolah yang dibuat untuk pendidikan dokter pribumi di kota Batavia pada masa kolonial Belanda, pada masa kolonial Hindia Belanda. Sekolah di Stovia kini dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Meskipun bersekolah di Stovia, Ki Hajar Dewantara tidak sampai tamat sebab ia menderita sakit ketika itu. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan beliau bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Di antaranya Suditomo, Miden Jawa, The Express, Utusan Hindia, kemudian Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti kolonial. Ya, demikian salah satu tulisan beliau yang berbunyi seperti ini. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil, tapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu.
ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, aku yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Nah, tulisan tersebut kemudian menyulut kemarahan pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu. Ini kemudian yang mengakibatkan Ki Hajar Dewantara ditangkap. Kemudian beliau diasingkan ke Pulau Bangka, di mana pengasingannya atas permintaannya sendiri. Pengasingan itu mendapat protes dari rekan-rekan organisasinya, yaitu Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ketiganya kemudian diasingkan di Belanda oleh pemerintah kolonial. Pada tahun 1908, organisasi Budi Utomo didirikan oleh Sutomo. Budi Utomo berdiri sebagai organisasi sosial dan politik, kemudian mendorong Ki Hajar Dewantara untuk bergabung di dalamnya. Di Budi Utomo, ia berperan sebagai propaganda dalam menyadarkan masyarakat pribumi tentang pentingnya semangat kebersamaan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Munculnya Douwe Dekker yang kemudian mengajak Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan organisasi yang disebut Indi Separtis yang terkenal. Dalam pengasingannya di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Europese Acte atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan dibuat di Indonesia. Di Belanda, beliau mulai memperoleh pengaruh dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara kemudian mempersunting seorang wanita keturunan bangsawan yang bernama Raden Ajeng Sutartinah yang merupakan putri Paku Alaman Yogyakarta. Mengenai biografi Ki Hajar Dewantara, dari pernikahan dengan Raden Ajeng Sutartinah ini, beliau kemudian dikaruniai dua orang anak bernama Nisutapi Asri dan Ki Subroto Haryo Mataram. Selama di pengasingannya, istrinya selalu mendampingi dan membantu segala kegiatan suaminya, terutama dalam bidang pendidikan. Kemudian pada tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep baru dalam dunia pendidikan. Adapun konsep ini berupa metode pengajaran baru pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Di usianya yang menanjak ke 40 tahun, tokoh yang dikenal dengan nama asli Raden Maswardi Suryoningrat resmi mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini ia maksudkan agar ia dapat dekat dengan rakyat pribumi ketika itu. Beliau pun juga membuat semboyan yang terkenal yang sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Selepas kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, Ki Hajar Dewantara kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pengajaran Indonesia yang kini dikenal dengan nama Menteri Pendidikan. Berkat jasa-jasanya, ia kemudian dianugerahi Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, ia juga dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Nasional dan juga sebagai pahlawan nasional oleh Soekarno ketika itu atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan tanggal kelahiran beliau, yakni 2 Mei, diperingati setiap tahun sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April tahun 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Wajah beliau diabadikan pemerintah ke dalam uang pecahan sebesar Rp20.000.